kita diberikan sebuah kasus bahwa terdapat suatu kantor dengan 1 lantai dan 3 ruang kerja dan 1 ruang server. Jadi perusahaan atau kantor tersebut ini ingin membuat suatu jaringan. Dan pertama itu rancangan topologi jaringan perusahaan. Jadi untuk membangun jaringan komputer di kantor tersebut dibutuhkan atau kita memilih topologi star atau topologi bintang. Jadi topologi ini bentuknya seperti bintang gitu, karena dinilai paling sesuai dengan kebutuhan struktur perusahaan tersebut atau struktur kantor tersebut. Nah, sistemnya itu semua perangkat akan terhubung nih ke satu switch utama. Jadi perangkat-perangkat di ruang kerja itu tidak saling terhubung, tapi terhubungnya langsung ke switch utama di ruang server tadi. Kemudian alasan kenapa kami memilih topologi star itu ada 5 alasan. Pertama itu instalasi mudah dan kabel lebih sedikit. Jadi setiap komputer itu hanya butuh 1 kabel ke switch utama. Dan pemasangan pun lebih cepat, rapi, dan hemat biaya. Dilihat karena topologi star ini kan hanya berkoneksi di switch utama tadi. Kemudian yang kedua itu pengelolaan dan perawatan mudah. Jika satu komputer atau kabel bermasalah, tidak akan mempengaruhi koneksi lainnya. Semua pengaturan pun terpusat di ruang server tadi. Kemudian yang ketiga mudah dikembangkan. Jadi penambahan komputer atau ruangan itu cukup dengan menambahkan switch tambahan aja nih dan menghubungkan ke kantor pusat atau ke switch utama tadi. Jadi nggak perlu tuh berhubungan atau terkoneksi dengan switch lain di antar ruang kerja. Kemudian yang keempat itu mendukung segmentasi jaringan atau subnet. Nah, jadi setiap ruang kerja dapat dijadikan sebagai subnet berbeda untuk membatasi lalu lintas data dan meningkatkan keamanan. Nah, kemudian server itu bisa dibuat dalam subnet tersendiri dan diamankan dengan firewall. Kemudian yang terakhir itu mendukung redundansi atau cadangan koneksi. Dengan teknologi seperti STP, jaringan itu bisa otomatis beralih ke jalur cadangan jika jalur utama pun terganggu. Jadi ini ada gambar diagram rancangan topologi star yang kami rancang. Kemudian perangkat jaringan dan jenis koneksi yang digunakan. Jadi dalam jaringan komputer pusat dengan 1 lantai dan 3 ruang kerja, kemudian 1 ruang server, terdapat beberapa perangkat yang kami gunakan dan koneksi yang digunakan. Jadi perangkat-perangkat tersebut yang pertama itu ada router yang berjumlah 1, di mana fungsi router itu menghubungkan jaringan LAN dari kantor ke internet, kemudian membagi jaringan menjadi subnet dan mengatur prioritas data. Kemudian perannya itu sebagai gerbang utama lalu lintas data, mendukung segmentasi jaringan dan routing cadangan. Kemudian yang kedua itu ada switch tipe 2960 yang berjumlah 4. Nah, jadi fungsi itu untuk switch ini berfungsi untuk menghubungkan komputer dalam antar ruang kerja dan mengarahkan data ke tujuan serta mendukung VLAN. Jadi switch ini perannya itu penghubung lokal tiap ruangan dan pusat data dan membantu manajemen lalu lintas jaringan. Nah, bedanya dengan router, tadi switch ini menghubungkan antar komputer di ruang kerja atau ruang server, sedangkan router itu menghubungkan dari jaringan LAN kantor ke internet. Kemudian ada komputer yang berjumlah 24. Karena kan tadi setiap ruangan itu 8 komputer ya. Jadi 8 dikali setiap ruangan 8 komputer, di mana 8 itu dikali dengan 3 ruangan tadi. Karena kan di satu kantor pusat terdapat 3 ruangan. Dan di setiap ruangannya itu terdapat 8 komputer. Jadi 8 kali 3 24. Jadi kita memerlukan 24 komputer yang berfungsi sebagai membantu kerja harian, berbagi data, dan akses server atau internet. Kemudian perannya itu titik akhir pengguna yang harus terhubung cepat dan stabil untuk efisiensi kerja.
Kemudian yang keempat itu ada server yang berjumlah 1 di ruang server tadi. Fungsinya itu untuk menyimpan data bersama, kemudian untuk melayani aplikasi internet dan backup data penting. Nah, peran dari server itu sebagai pusat layanan data dan aplikasi untuk seluruh kantor yang diletakkan di ruang server untuk keamanan dan kontrol. Kemudian yang kelima ada kabel strength. Jadi kabel strength ini fungsinya untuk menghubungkan komputer ke switch. Nah, switch ke switch utama serta switch utama ke router dan server sehingga setiap perangkat dapat terkoneksi ke jaringan. Kemudian perannya itu untuk menghubungkan komputer ke jaringan, mendukung pertukaran data, akses server, dan menjamin kelancaran koneksi internet di seluruh kantor. Kemudian terakhir itu ada kabel cross. Nah, jadi fungsinya kabel cross ini untuk menghubungkan langsung antar perangkat seperti switch atau komputer serta berbagai jalur cadangan saat koneksi utama terganggu. Nah, peran kabel cross ini untuk menjaga kestabilan jaringan, mendukung koneksi darurat, dan mengurangi kebutuhan perangkat tambahan. Selain dari perangkat-perangkat tadi yang digunakan di kantor pusat ini, terdapat juga koneksi jaringan yang digunakan di kantor ini. Jadi yang pertama itu ada koneksi kabel LAN, di mana kabel LAN UTP menghubungkan komputer nih ke switch di setiap ruang kerja. Lalu dari switch ke switch utama di ruang server. Nah, kabel ini menjamin kecepatan hingga 1 Gbps, di mana untuk kebutuhan kantor kecil. Nah, berperan sebagai jalur utama untuk pertukaran data antar perangkat dan akses ke server. Kemudian kedua ada koneksi switch ke router, di mana switch utama terhubung ke router dengan kabel harness yang menjadi jalur data dari jaringan lokal ke internet. Kemudian router mengatur lalu lintas data dan memisahkan subnet. Kemudian yang ketiga ada koneksi internet dari ISP ke router. Jadi koneksi dari ISP ke router biasanya itu menggunakan kabel fiber optik dan menyediakan akses internet utama. Koneksi ini menjamin kecepatan dan kestabilan tinggi untuk seluruh perangkat nih di kantor tersebut. Kemudian yang keempat ada koneksi segmentasi jaringan. Nah, atau VLAN. Dengan VLAN pada switch ini, jaringan itu tidak dibagi menjadi beberapa subnet lagi sesuai ruang kerja. Jadi jaringan fuse ini dibagi menjadi beberapa subnet lagi sesuai ruang kerja, di mana meningkatkan keamanan akses antar bagian. Kemudian terakhir ada koneksi cadangan routing atau redundansi jalur. Jadi redundansi jalur menggunakan teknologi seperti STP untuk menyediakan jalur alternatif saat jalur utama ini gagal. Jadi ketika jalur utama gagal, bisa dibuat nih jalur cadangannya nih menggunakan STP. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi di mana kita akan merancang skema IP efisien dengan subnetting berdasarkan ruang dan server. Jadi, dalam membangun jaringan komputer, blok IP itu dibagi ke dalam beberapa subnet untuk mengatur perangkat secara efisien. Setiap subnet mendapat rentang alamat IP yang cukup untuk perangkatnya, memudahkan manajemen, meningkatkan keamanan, dan mengoptimalkan penggunaan alamat IP. Pembagian ini memastikan komunikasi antar perangkat berjalan lancar dan jaringan lebih terstruktur. Nah, untuk membagi jaringan komputer secara efisien di kantor pusat perusahaan dilakukan teknik subnetting berdasarkan segmentasi fisik ruangan dan fungsi perangkat. Kantor terdiri dari 3 ruangan kerja utama dan 1 ruangan server. Setiap ruangan kerja memiliki sekitar 8 komputer dan semua perangkat harus saling terhubung serta dapat mengakses internet melalui router utama. Untuk memenuhi kebutuhan segmentasi jaringan pada kantor yang terdiri dari 3 ruangan kerja dan 1 ruangan server, kami menerapkan teknik VLSM atau Variable Length Subnet Masking menggunakan basis alamat IP 192.168.10.26. Tujuannya adalah untuk membagi jaringan menjadi beberapa subnet agar trafik data lebih terkontrol,
penggunaan IP menjadi efisien dan keamanan jaringan yang lebih baik. Alasan kami menggunakan subnetting dengan CIDR strip 26 atau subnet masknya 255, 255, 255, 192 adalah sebagai berikut. Jadi strip 26 atau subnet mask yang 255, 255, 255, 192 itu menyediakan 64 alamat IP dalam satu subnetnya, atau kalau jika dikonversi ke perhitungan itu dia 2 pangkat 4 sama dengan 64 IP yang usable. Nah, tapi dari 64 alamat, 62 alamat IP aja nih yang usable untuk kita aplikasikan. Kenapa? Karena satunya itu digunakan untuk network address dan satunya lagi digunakan untuk broadcast address. Nah, setiap ruang kerja itu hanya membutuhkan sekitar 8 komputer. Sehingga dengan alokasi strip 26, kami memiliki ruangan IP yang sangat cukup dan fleksibel. Bahkan dapat mengakomodasi pertambahan perangkat di masa depan. Nah, setelah menentukan subnet mask yang akan digunakan, kami menyadari bahwa setiap network address akan melompat 64 angka dari sebelumnya. Nah, hal ini memudahkan pembagian subnet ke setiap ruangan tanpa ada IP yang tumpang tindih. Nah, untuk pembagian alamat IP per segmentasinya bisa dilihat di tabel berikut ini. Nah, jadi di tabel ini dijelasin segmentasi per ruangannya. Jadi kita mulai dulu dari ruangan 1. Ruangan 1 itu network address-nya dimulai dari 192.168.10.26 dan usable IP range-nya yang kami gunakan khususnya itu dimulai dari 192.168.10.2 sampai dengan 192.168.10.9. Nah, itu karena peruangannya itu membutuhkan 8 komputer, makanya ada 8 IP yang digunakan. Lalu untuk broadcast address-nya itu adalah 192.168.10.63. Default gateway-nya 192.168.10.1 dan DNS servernya 192.168.10.201. Dan untuk subnet masknya 255, 255, 255, 192. Nah, sama aja untuk ruangan 2-nya. Tapi perbedaannya ada pada network address-nya dan usable IP range-nya, serta broadcast address dan juga default gateway-nya. Namun untuk DNS server dan subnet mask-nya itu sama aja sampai ke ruangan yang ketiga. Nah, kita mulai ke ruangan 2. Di ruangan 2 itu network address-nya 192.168.10.64 strip 26 karena dia lompat 64 subnet. Lalu usable IP range-nya yang kita gunakan itu dimulai dari 192.168.10.66 sampai dengan 192.168.10.73. Dan broadcast address-nya itu 192.168.10.172 dan default gateway-nya 192.168.10.65. Lalu untuk ruang 3 network address-nya 192.168.10.134 strip 26, lagi-lagi naik 64 IP, dan juga untuk usable IP range yang kita gunakan itu dia mulai dari 192.168.10.136 sampai dengan 192.168.10.143. Untuk broadcast address-nya sendiri 192.168.10.191 dan default gateway-nya itu 192.168.10.135. Nah, untuk default gateway-nya dan juga broadcast address-nya ini adalah range IP yang bisa digunakan. Jadi bukan cuman sampai 8 IP aja, tapi bisa digunakan sekitar 62 IP. Cuman karena PC yang ada di tiap ruangannya itu hanya membutuhkan 8 PC aja, that's why hanya ada 8 IP juga yang digunakan. Tapi kalau misalnya ada lebih dari 8 komputer tapi nggak lebih dari 62, itu masih bisa pakai IP yang ada, range IP yang ada di default gateway dan broadcast address.
Oke, kita lanjut ke server. Nah, untuk server ini beda sendiri semuanya mulai dari network address sampai subnet masknya. Untuk network addressnya itu dia 192.168.10.026, dia mulai dari 0 lagi, dan untuk usable IP range-nya atau IP yang kita gunakannya 192.168.10.201, broadcast address-nya 192.168.10.255, untuk default gateway-nya 192.168.11.200, DNS servernya mulai dari 0 lagi 00000, dan subnet masknya 255.255.255.0. Jadi ada alasan nih kenapa kita itu pakai DNS servernya 192.168.10.201 di subnet terpisah. Jadi alamat DNS server yang digunakan itu kan 192.168.10.201 yang secara teknis itu berada di luar subnet klien 192.168.10.26, namun tetap dapat diakses dengan baik karena infrastruktur jaringan itu mendukung komunikasi antar subnet. Router utama itu telah dikonfigurasi dengan IP di masing-masing interface menuju subnet klien 192.168.10.1 dan server 192.168.10.200, serta ditambahkan static route seperti 0.0.0.0/0 via 192.168.10.200 sehingga komunikasi antar subnet itu berjalan dengan lancar. Nah, pemilihan 192.168.200 sebagai alamat DNS ini didasarkan sama beberapa alasan. Satu, DNS-nya itu ditempatkan di dalam subnet server 192.168.10.192/26 yang terkonsolidasi sehingga memudahkan pengelolaan layanan dan pembaruan konfigurasi. Dua, pemisahan subnet antara server dan klien manajemen keamanan jaringan dan mengurangi beban trafik akibat broadcast. 3. Router itu telah dikonfigurasi dengan routing antara subnet yang stabil, memastikan komunikasi DNS lintas subnet tetap efisien. 4. Penempatan DNS secara terpusat di jaringan server memberikan konsistensi layanan serta kemudahan dalam pengembangan dan pemeliharaan ke depan. Dengan pendekatan ini, fleksibilitas jaringan tetap terjaga dan seluruh perangkat klien dapat mengakses DNS dengan lancar meskipun berada di subnet yang berbeda. Nah, biar nggak teori aja nih, kita bakal ngeimplementasikan apa yang udah kita bahas tadi di Cisco. Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah kita masuk ke Cisco yang sudah dilengkapi dengan tampilan diagram rancangan topologi dengan perangkat yang digunakan seperti pada gambar 3.1.2 yang udah dibahas sama rekan saya sebelumnya. Jika sudah, tekan salah satu PC yang berada di ruangan 1, misalnya kayak di gambar ini, yang biru-biru ini ya. Nah, lalu yang kedua tampilannya akan seperti ini. Dan pilih desktop, lalu pilih IP configuration, dan tampilannya bakal kayak gini. 3. Pilih static dan masukkan IP address-nya sesuai dengan range usable IP, yaitu antara 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.62, dan subnet mask, DNS server serta default gateway-nya yang telah kita bahas sebelumnya atau yang telah kita tentukan sebelumnya. Terus yang keempat, lakukan hal yang sama untuk semua PC yang berada di ruangan 1. Terus gimana nih buat ruangan 2 sama ruang 3-nya? Nah, ruangan 2 sama ruangan 3 itu dapat dilakukan langkah-langkah yang sama kayak di ruangan 1 tadi, namun untuk IP address-nya itu disesuaikan dengan range usable IP-nya, yaitu 192.168.10.65 sampai dengan 192.168.10.126 untuk ruangan 2, dan untuk ruangan 3-nya 192.168.10.129 sampai dengan 192.168.10.190. Kayak gambar ini. Dan terakhir, untuk server dapat dilakukan langkah-langkah yang sama kayak ruang 1, 2, 3, namun bukan dipilih pada PC tapi pada server yang ada di ruangan server, seperti pada gambar juga. Nah, yang ketujuh sama kayak ruangan 1, 2, 3, IP address-nya itu mengikuti range usable IP yang telah kita tentukan tadi. Terus
DNS server, subnet masknya, dan di vulgar way-nya juga pakai yang udah kita bahas tadi. Nah, kesimpulannya, karena subnet strip 26 menyediakan 64 IP atau 62 yang usable atau dapat digunakan, itu memungkinkan pembagian jaringan yang luas dan fleksibel. Semua segmen tetap menggunakan DNS server 192.168.201 meskipun berada di subnet berbeda, karena telah ada routing statik antar subnet untuk subnet server. DNS bisa diarahkan ke localhost yang 0.0.0.0 jika DNS berada di mesin yang sama, atau tetap ke 192.168.10.201 jika DNS-nya itu terpusat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 4, yaitu melakukan konfigurasi menggunakan software jaringan Cisco Packet Tracer yang mencakup pengaturan router, switch, server, alamat IP pada tiap perangkat, serta routing sederhana, dan melakukan implementasi aturan keamanan yang diterapkan untuk membatasi akses pada subnet yang diizinkan. Penjelasan pertama adalah konfigurasi IP pada router. Konfigurasi IP pada router dilakukan setelah membuat rancangan dasar dan skema pada subnet IP. Berikutnya adalah melakukan konfigurasi untuk setiap perangkat yang ada. Nah, caranya adalah menekan ikon perangkat router yang ada pada Cisco Packet Tracer, lalu memilih menu desktop dan IP configuration. Konfigurasi pada IP penting sebagai identitas dan alamat perangkat pada jaringan. Nah, fungsi dari konfigurasi tersebut adalah membuat perangkat bisa saling berkomunikasi, routing jaringan, dan simulasi. Seperti contohnya untuk gambar yang pertama di sebelah kiri di bawah, terdapat IP address dan juga subnet mask untuk router, pada router untuk ruangan kerja 1. Lalu di gambar sebelahnya ada juga gambar yang menampilkan IP address untuk ruangan kerja 2. Untuk ruangan kerja 1, IP address-nya adalah 192.168.10.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.992. Sedangkan untuk ruang kerja 2 terdapat 192.168.10.65 dengan subnet mask-nya 255.255.255.192. Selanjutnya adalah konfigurasi IP pada router untuk ruangan kerja 3 dan juga ruang server. Yang pertama ada IP address-nya yaitu 192.168.10.135 dengan subnet mask yang sama yaitu 255.255.255.192 untuk ruang kerja 3 ya. Lalu konfigurasi IP pada router untuk ruang server dengan IP address-nya 192.168.10.200 dan subnet mask-nya 255.255.255.192. Tahap selanjutnya adalah melakukan konfigurasi DNS sebagai simulasi gateway. Jadi konfigurasi ini dilakukan pada perangkat server. Nah, konfigurasi ini dimaksud adalah melakukan konfigurasi DNS pada perangkat, lalu memilih menu service, lalu memilih menu DNS. Hal ini dilakukan untuk bisa melakukan akses pada layanan jaringan, dan pada menu ini user mengisi kolom name dan address serta menekan tombol save untuk bisa menyimpan DNS. Jadi seperti yang ada di gambar, untuk bisa nanti mengakses ke internet dan sebagai simulasi gateway nanti kita membuat DNS-nya dulu atau konfigurasi DNS di perangkat server yang ada. Jadi tertera kalau di gambar ini user akan mengisi bagian kolom name dengan www.google.com sebagai website pertama yang bakal muncul nantinya dengan address 192.168.10.201. IP ini adalah IP dari perangkat server yang ada di ruang server. Jadi yang awalnya di router utama itu dia belakangnya 200, sedangkan kalau yang 201 ini adalah untuk perangkat servernya.
Lalu selanjutnya ada konfigurasi IP pada komputer. Konfigurasi IP pada komputer dilakukan setelah melakukan konfigurasi pada router dan menentukan layanan DNS pada server. Dan tahap selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada setiap perangkat komputer sebagai pengalamatan IP. Caranya adalah dengan melakukan perangkat, lalu memilih menu desktop, dan memilih menu IP configuration. Setelah itu, user melakukan pengisian pada kolom teks yang tersedia. IPv4 address, subnet mask, dan default gateway diisi dengan IP yang telah ditentukan pada router ke setiap ruang tujuan, sedangkan DNS server diisi sesuai dengan IP yang telah dikonfigurasi pada server. Seperti contohnya untuk gambar konfigurasi IP pada perangkat komputer ruang kerja 1. Jadi untuk PC di ruang kerja 1 ini diisi IP address-nya itu sesuai sama yang ada di router tadi, di gigabit tadi. Jadi seperti yang kita tahu kalau yang sebelumnya di router kita telah mengisi IP address sebagai gateway dengan IP 192.168.10.1. Nah, sedangkan untuk perangkat yang ada di ruangan pertama, ini adalah lanjutannya dari gateway yang tadi. Jadi seperti yang digambar, IP address-nya adalah 192.168.10.2 dengan subnet max-nya yang sama, yaitu 255.255.255.192, dan default gateway-nya 192.168.10.1, dan DNS servernya mengikuti dari konfigurasi DNS sebelumnya atau dari perangkat server, yaitu 192.168.10.201. Begitu juga dengan ruang kerja 2 dengan ruang kerja 3 dan juga perangkat servernya ya. Untuk ruang kerja 2, IP address-nya 192.168.10.66 dan subnet mask-nya 255.255.255.192 dengan default gateway 192.168.10.65 dengan DNS servernya 192.168.10.201. Sama dengan ruang kerja 3, cuma yang beda adalah IP address-nya dengan IP 192.168.10.136 dengan subnet mask-nya 255.255.255.192 dengan default gateway 192.168.10.135 dengan DNS servernya 192.168.10.201. Berikut adalah untuk konfigurasi pada server, hampir sama dengan sebelumnya, namun untuk DNS servernya dikosongkan karena DNS servernya itu mengikuti perangkat server yang ada di sini, yaitu IP address-nya 192.168.10.201 dan subnet mask-nya sama 255.255.255.192 dengan gateway-nya dari yang asal 192.168.10.200. Berikutnya adalah melakukan routing statis jaringan. Jadi melakukan routing jaringan merupakan langkah penting untuk menghubungkan antar jaringan atau subnet dalam sistem yang telah dibangun. Routing ini memungkinkan data dikirim dari satu jaringan ke jaringan lainnya dengan jalur yang tepat. Prosesnya melalui router dengan memilih menu config, lalu memilih menu routing, dan juga memilih menu static, di mana user dapat menambahkan router secara manual. Konfigurasi ini memastikan semua perangkat lintas subnet dapat berkomunikasi dengan baik, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi sesuai gambar tersebut menjelaskan bagaimana melakukan konfigurasi pada routing. Jadi kita mengisikan network dan masknya itu sama 0.0.0.0. Nah, untuk next hop-nya kita memasukkan IP dari perangkat server atau dari DNS server yang IP-nya sama 192.168.110.201. Lalu kita menekan add, nanti routingnya menyimpan network address-nya dengan via 192.168.10.201. Sekian, terima kasih.
Baik, untuk selanjutnya nomor 4.4 yaitu implementasi aturan keamanan sederhana untuk membatasi akses hanya antar subnet yang diizinkan. Yang pertama, pada tahap ini kita melakukan konfigurasi VLAN pada switch sebagai titik dan pembatas akses. Caranya adalah dengan menekan perangkat switch, lalu ke konfigurasi, lalu ke switching, dan ke VLAN database. Pada menu ini kita mengisi pembatas dengan mengisi kolom. Lalu yang kedua, setelah membuat VLAN, kita melakukan konfigurasi pada kabel di menu interface, lalu ke kabel fast internet. Kita melakukan konfigurasi dengan mengubah tipe akses menjadi trunk, dan pada dropdown VLAN mengisi semua VLAN yaitu V10, V20, V30, V40. Yang ketiga, tahap selanjutnya kita melakukan konfigurasi VLAN pada switch yang sebagai titik dan pembatas akses. Caranya sama, adalah dengan menekan perangkat switch, lalu konfigurasi, lalu ke switching, dan ke VLAN database. Pada menu ini kita membuat pembatas yang telah ditentukan tiap ruangan dengan mengisi kolom tersebut. Lalu yang terakhir, yang keempat, setelah membuat VLAN, kita melakukan konfigurasi pada kabel di menu interface, lalu kabel fast internet, dan pada switch dengan menghubungkan akses dari switch ke switch serta perangkat antar ruang. Kita melakukan konfigurasi pada dropdown VLAN mengisi semua VLAN sesuai ruangan yang ditentukan, yaitu V10, V20, V30, dan V40. Lalu yang kelima, uji coba simulasi. Nah, pada pengujian jaringan dilakukan dengan menguji koneksi antar komputer dalam satu subnet dan antar subnet berbeda, serta memastikan komputer dapat mengakses internet melalui simulasi gateway. Hasil pengujian didokumentasikan dalam bentuk screenshot dan penjelasan untuk memperjelas keberhasilan konfigurasi jaringan. Untuk yang pertama, pengujian koneksi perangkat komputer satu ruangan yang sama. Pengujian koneksi perangkat komputer dengan satu ruangan dilakukan dengan menggunakan perintah ping ke alamat IP 192.168.10.3. Hasil ini menunjukkan semua paket berhasil diterima tanpa kehilangan atau 0% loss, dan waktu respon sangat rendah, yaitu 0 milisecond, yang menandakan koneksi berjalan baik. Meskipun pada awal pengujian bisa terjadi paket loss akibat proses ARP (Address Resolution Protocol), koneksi selanjutnya stabil. Ini menunjukkan bahwa komunikasi antar perangkat dalam satu subnet telah berhasil dilakukan dengan lancar. Lalu pengujian koneksi perangkat komputer berbeda ruangan. Pengujian ini dilakukan dengan mengirim perintah ping ke alamat IP 192.168.10.201. Hasil menunjukkan bahwa semua paket berhasil diterima tanpa adanya paket loss, yaitu 0%, dan waktu respon rata-rata hanya 1 milisecond. Meskipun pada awalnya koneksi dapat mengalami keterlambatan kecil karena proses ARP (Address Resolution Protocol). Pengujian ini selanjutnya berjalan lancar. Ini menunjukkan bahwa komunikasi antar perangkat dari subnet atau lokasi berbeda dapat dilakukan dengan baik dan stabil. Lalu untuk pengujian terakhir, yaitu pengujian koneksi perangkat komputer ke simulasi gateway. Pengujian ini dilakukan dengan ping ke alamat IP 192.168.11.16. Hasil menunjukkan seluruh paket berhasil diterima tanpa kehilangan atau 0% paket loss. Meskipun terdapat variasi waktu respon dengan rata-rata 8 milisecond. Meskipun waktu respon sedikit lebih tinggi dibanding pengujian sebelumnya, koneksi tetap stabil dan dapat dikatakan berhasil. Ini menandakan bahwa perangkat dapat terhubung ke gateway dengan baik, sehingga koneksi menuju jaringan luar atau internet dapat berjalan lancar dalam simulasi jaringan perusahaan. Kesimpulannya, perancangan jaringan untuk perusahaan kecil bidang konsultasi berhasil memenuhi seluruh kebutuhan konektivitas dan keamanan. Topologi yang digunakan adalah topologi bintang karena sesuai untuk kantor satu lantai dan juga memudahkan instalasi, pemeliharaan, serta ekspansi jaringan. Setiap komputer terhubung ke switch, lalu ke switch utama, dan akhirnya ke router pusat. Konfigurasi perangkat seperti router, switch, server, dan komputer dilakukan sesuai fungsinya.
Teknik subnetting membagi jaringan menjadi 4 bagian, yaitu ruang kerja 1, ruang kerja 2, ruang kerja 3, dan server. Sementara pengaturan VLAN meningkatkan segmentasi serta keamanan data. Seluruh pengujian koneksi baik antar subnet maupun ke simulasi internet berjalan sukses. Hasil ini menunjukkan bahwa jaringan yang dibangun tidak hanya stabil, tetapi juga aman dan efisien.